peran Kostrad, peran Sosok Soeharto, peran Kopassus yang dulu Presiden para Komando dengan saya Romo Edi, dan peran Jenderal Nasution, peran KKO jelas akan dihapuskan. Ini berarti sudah ada penyusupan di dalam tubuh TNI. Kalau ada glorious di masa lalu, Anda nggak mau sejarah itu dihapus. Karena dengan itu Anda dikenang orang dengan baik. Jadi Anda lihat kepentingan. Sejarah ini adalah alat politik. Disadari atau tidak disadari, direncanakan atau tidak direncanakan. Ini gerakan politik dari kelompok-kelompok yang kalah dalam kontestasi politik. Mengapa sejak tahun 2008 sampai dengan saat ini pelajaran sejarah tentang pemberontakan PKI di Indonesia tidak diajarkan lagi? Bukankah itu ada upaya-upaya penyesatan, penghapusan, pembodohan tentang sejarah? Jadi yang mau film itu diputar adalah orang yang ingin rakyat tidak lupa. Yang kita lagi melawan lupa. Bangsa Indonesia sedang berada dalam tikungan tajam yang sangat berbahaya, terperangkap di jurang kehancuran. Masih adakah komunisme? Jawabannya jelas masih ada. Katanya mah banyak komunis. Pak Gatot pernah jadi panglima. Mana komunisnya tidak ditangkap? Mau sekarang bicara komunis. Sama sekarang. Loh, Pak, Anda kok diem aja? Ceko kan tadinya komunis, sekarang kan tidak komunis. Saya ketemu ketua partai komunis ada di parlemen di Ceko. Saya datang, saya bilang, "Iya ketua partai." "Iya, masih banyak anggotanya." "Enggak." "Ya orang tua." Anak muda nggak tertarik. Bukti nyata jurang kehancuran itu adalah persis di depan mata. Baru saja terjadi adalah Museum Kostrad. Ngapain orang masih ngomongin zaman segini PKI, PKI, PKI? Buktikan dong, ada aturannya. Jangan hanya untuk membohongi rakyat. Mantan Panglima TNI Jenderal Purnawirawan Gatot Nurmantio sering membicarakan soal kebangkitan Partai Komunis Indonesia atau PKI gaya baru di Indonesia. Ahli hukum tata negara Refli Harun mengatakan isu kemunculan PKI gaya baru ini sering dibicarakan mantan Panglima TNI Gatot Nurmantio. Gatot Nurmantio itu ngotot sekali mengatakan bahwa komunisme gaya baru itu sedang bangkit. Kata Refli dikutip dari kanal YouTube Refli Harun, Sabtu 25 September 2021. Maka sejarah tidak boleh terputus. Pelajaran sejarah yang saya lakukan kalau saya menulis buku, siapa yang mau baca? Maka yang paling praktis adalah melihat film ini sebagai pembelajaran sejarah. Jangan sampai sejarah itu terulang kembali. Itu maksud saya. Nah, dengan kewaspadaan ini bisa menghambat atau bisa mencegah kalau ada yang akan mengadu domba. Merespon hal tersebut, akademisi sekaligus aktivis tahun 1960-an, Profesor Dr. Salim Said menuturkan, kalau ada bukti, ya buktikan saja. Masalahnya kan nggak ada bukti. Mantan Panglima TNI Purnawirawan Gatot Nurmantio mengungkapkan adanya indikasi penyusupan paham komunis ke tubuh TNI berdasarkan bukti hilangnya sejumlah patung tokoh di Museum Dharma Bakti markas Kostrad. Menanggapi hal itu, anggota Komisi 1 DPR RI Majen TNI Purnawirawan TB Hasanuddin minta agar Gatot membuktikan tudingannya soal disusupinya TNI dengan komunis tersebut. Hasanuddin lantas menyoroti soal pernyataan Gatot Nurmantio yang melandasi tuduhan disusupinya TNI oleh komunis dengan bukti hilangnya patung Soeharto hingga 7 pahlawan revolusi dalam diorama sejarah penumpasan G30 SPKI di Museum Dharma Bakti. Dia menegaskan itu tidak dapat dijadikan bukti yang kuat adanya penyusupan paham komunis di tubuh instansi militer. Hilangnya patung Soeharto dan 7 pahlawan revolusi dalam diorama sejarah di markas Kostrad itu tak bisa dijadikan indikasi atau bukti kuat adanya penyusupan paham komunis di tubuh TNI, ucapnya. Karena itulah Hasanuddin meminta agar Gatot membuktikan pernyataannya terkait disusupinya TNI oleh komunis. Dia meminta agar Gatot mengungkap siapa pihak yang menyebarkan paham komunis di TNI. Jadi sebaiknya sebutkan saja siapa orangnya yang menyebarkan paham komunis di TNI, tentu dengan bukti yang kuat, proses secara hukum, tegasnya. Gatot Nurmantio sempat mengklaim komunisme telah menyusupi ke tubuh TNI. Dia menyampaikan hal tersebut lewat acara webinar yang berjudul TNI versus PKI pada Minggu 26 September kemarin.
Awalnya Gatot menceritakan terkait sejarah pemberontakan yang dilakukan Partai Komunis Indonesia (PKI) di Indonesia. Atas beberapa sejarah itu, Gatot lantas menyinggung terkait masih ada tindakannya PKI saat ini. Dia menegaskan komunisme saat ini di Indonesia masih ada meski selalu dibantah berbagai pihak. Gatot lantas memberikan bukti-bukti masih adanya PKI di Indonesia lewat insiden perusakan Museum Kostrad. Dia menyebut dalam museum tersebut terdapat sejumlah bukti peristiwa penumpasan komunisme, seperti patung yang dihilangkan. Dia menyebut insiden ini lantas membuktikan adanya kemungkinan sudah berkembangnya paham komunis di tubuh TNI. Merespons tuduhan Gatot, Komando Cadangan Strategis Angkatan Darat atau Kostrad buka suara soal tudingan Gatot. Kostrad mengatakan inisiatif pembongkaran patung-patung tersebut bukan berasal dari pihaknya. Bahwa tidak benar Kostrad mempunyai ide untuk membongkar patung Pak Harto, Pak Sarwo Edi, dan Pak Nasution yang ada dalam ruang kerja Pak Harto di dalam Museum Dharma Bakti di markas Kostrad, ujar Kepala Penerangan Kostrad Kolonel Infanteri Haryantana dalam keterangan tertulis Senin 27 September 2021. Kalau Anda glorious di masa lalu, Anda nggak mau sejarah itu dihapus. Karena dengan itu Anda dikenang orang dengan baik. Jadi Anda lihat kepentingan. Sejarah ini adalah alat politik. Disadari atau tidak disadari, direncanakan atau tidak direncanakan. Karena tidak ada distingsi antara gerakan moral dan gerakan politik. Kalau gerakan moral, dia menggunakan legitimasi etis untuk kebaikan negara. Bahwa gerakan moral tidak sepi dari politik, ya, kita juga berpolitik. Peran Kostrad, peran Sosok Soeharto, peran Kopassus yang dulu Presiden para Komando dengan Sarwo Edi, dan peran Jenderal Nasution, peran KKO jelas akan dihapuskan. Ini berarti sudah ada penyusupan di dalam tubuh TNI. Ini gerakan politik dari kelompok-kelompok yang kalah dalam kontestasi politik, atau orang-orang yang mengalami power syndrome, dan mereka mencoba menyelamatkan eksistensi politiknya agar masyarakat dapat menerimanya. Cendekiawan, seniman budayawan, guru, dosen, santri, pelajar mahasiswa, buruh, petani, nelayan. Ketika ada dari bagian bangsa ini memikirkan dan mencoba memaksakan ideologi lain selain Pancasila, apapun itu, termasuk komunis, yang akan terjadi adalah tragedi yang memilukan. Komunisme itu sudah gagal. Tidak ada satupun negara di dunia ini yang berhasil. Komunisme itu sudah bangkrut. Uni Soviet bubar, Cina menjadi kapitalis, Vietnam menjadi kapitalis, dan Kuba dalam proses menjadi kapitalis. Jadi ideologi Marxisme-Leninisme itu sudah bangkrut.